Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budiono Blitar Channel. Apakah agama harus sepenuhnya tunduk pada logika manusia? Ataukah justru logika manusia yang memerlukan bimbingan wahyu agar tidak kehilangan arah? Dalam video reaction kali ini, kita akan mengulas cara pandang yang menjadikan akal sebagai hakim tunggal dalam memahami ajaran agama. Padahal, akal memiliki batas, sementara wahyu hadir sebagai penuntun yang melampaui batas itu. Video ini tidak ditujukan untuk menyerang pribadi siapapun. Ini adalah ruang dialog ilmiah, ruang literasi yang utuh, dan ruang berpikir yang tetap menjaga adab. Kita menguji gagasan, bukan menghakimi orangnya. Karena iman tanpa akal bisa menjadi rapuh, tetapi akal tanpa wahyu bisa menjadi angkuh. Mari kita mulai diskusi yang jernih, tajam, dan tetap berakhlak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajaran berbahaya lainnya adalah penolakan terhadap sains. Namun tidak semua orang beragama melakukan ini. Mereka beragama, namun selalu menggunakan rasio daripada emosi. Seperti di negara Amerika dan negara maju lainnya. Mereka mayoritas Kristen, namun mereka tidak memperlakukan agama sebagai kebenaran mutlak. Agama hanya sebagai label, karena mereka lahir di budaya Kristen misalnya, secara otomatis akan dilabeli sebagai Kristen. Tetapi banyak juga negara-negara yang menentang penemuan ilmiah yang menantang keyakinan mereka. Negara-negara ini biasanya cenderung negara tertinggal dalam kompetisi global karena mereka menganggap kebenaran agama adalah kebenaran absolut, sehingga mereka tidak peduli pada dunia, ia hanya peduli pada akhirat. Sejarah penuh dengan contoh di mana otoritas agama menyerang ilmuwan karena mengungkap kebenaran tentang alam semesta. Bukannya memperbaharui keyakinan mereka, para pemimpin agama sering berusaha membungkam pengetahuan baru. Ini memperlambat kemajuan selama berabad-abad. Banyak gagasan ilmiah yang seharusnya dapat meningkatkan kualitas hidup tertunda karena bertentangan dengan ajaran lama. Bahkan hari ini, beberapa komunitas religius masih melawan sains, terutama dalam bidang seperti evolusi, kosmologi, iklim, dan kedokteran. Ketika ajaran agama ditempatkan di atas fakta ilmiah, masyarakatlah yang menanggung dampaknya. Pendapat yang menyatakan bahwa agama, termasuk Islam, cenderung menolak sains dan karena itu menghambat kemajuan, perlu kita telaah dengan tenang, jernih, dan adil. Pertama, secara ilmiah dan historis, tuduhan tersebut tidak tepat jika diarahkan kepada ajaran Islam. Sejak awal, Islam justru meletakkan fondasi intelektual yang kuat bagi berkembangnya ilmu pengetahuan. Wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah membaca. Ini bukan simbol anti-sains. Ini adalah deklarasi peradaban berbasis ilmu. Kita menyaksikan dalam sejarah bagaimana para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dalam bidang kedokteran, Al-Khwarizmi dalam matematika, dan Ibnu Al-Haytham dalam optika justru menjadi pelopor metode ilmiah modern. Mereka tidak merasa bahwa sains bertentangan dengan iman. Bagi mereka, meneliti alam adalah membaca tanda-tanda kebesaran Tuhan. Kedua, secara filosofis, Islam tidak memisahkan akal dan wahyu sebagai dua musuh. Akal dalam Islam adalah anugerah ilahi yang harus digunakan. Al-Quran berulang kali mengajak manusia untuk berpikir, merenung, dan meneliti. Jika ada sebagian komunitas Muslim yang bersikap defensif terhadap temuan tertentu, itu adalah persoalan pemahaman manusia, bukan cacat pada ajarannya. Kita harus membedakan antara ajaran yang normatif dan perilaku pemeluknya yang historis. Ketiga, secara religius, Islam memang mengakui adanya kebenaran mutlak, yaitu kebenaran Tuhan. Namun pengakuan terhadap kebenaran mutlak tidak berarti menutup pintu terhadap penelitian empiris. Sains bekerja pada ranah fenomena alam yang dapat diuji dan direvisi. Agama bekerja pada ranah makna, tujuan, dan nilai. Ketika keduanya ditempatkan secara proporsional, tidak ada konflik yang niskaya. Justru yang lahir adalah harmoni. Sejarah konflik antara otoritas agama dan ilmuwan memang ada dalam peradaban tertentu. Namun, menggeneralisasikannya kepada semua agama, apalagi kepada Islam, adalah penyederhanaan yang tidak ilmiah. Banyak pusat ilmu pengetahuan dunia pada abad pertengahan justru tumbuh di bawah peradaban Islam ketika sebagian wilayah lain mengalami kegelapan intelektual. Karena itu, menyatakan bahwa ajaran Islam menghambat sains adalah kesimpulan yang terburu-buru. Yang perlu kita lakukan adalah membangun budaya ilmiah yang berakar pada nilai keimanan, bukan mempertentangkannya. Semoga kita menjadi umat yang beriman dengan cerdas,
berilmu dengan rendah hati, dan mampu menghadirkan kemajuan yang membawa kemaslahatan dunia dan keselamatan akhirat. Ajaran merusak lainnya adalah keyakinan bahwa moralitas hanya berasal dari perintah ilahi. Ini membuat orang berpikir bahwa tanpa agama, mereka tidak akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ini sangat berbahaya karena menghapus tanggung jawab pribadi. Bukannya merenungkan etika secara mendalam, orang hanya mengikuti perintah. Jika sebuah kitab menyatakan sesuatu itu bermoral, mereka menerimanya, bahkan jika itu melanggar martabat manusia. Dengan cara inilah, praktik kejam seperti perbudakan, pernikahan anak, hukuman mati atas pelanggaran ringan, dan diskriminasi dibenarkan. Ketika moralitas bergantung pada perintah, bukan pada empati, perilaku merusak menjadi sesuatu yang normal. Baik, izinkan saya menanggapi dengan tenang dan proporsional. Pernyataan bahwa keyakinan moralitas yang bersumber dari perintah ilahi akan merusak tanggung jawab pribadi jika diarahkan kepada ajaran agama Islam adalah kurang tepat dan tidak mencerminkan keseluruhan bangunan etika dalam Islam. Pertama, dalam Islam, moralitas tidak pernah diposisikan sebagai sekadar ketaatan buta terhadap teks. Islam mengakui akal sebagai anugerah besar dari Allah. Bahkan banyak ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan manusia untuk berpikir, merenung, menggunakan nalar, dan mengambil pelajaran. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab moral dalam Islam bersifat sadar, bukan mekanis. Kedua, konsep perintah ilahi dalam Islam tidak berdiri di ruang hampa. Ia selalu terikat dengan tujuan yang luhur, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Inilah yang dalam tradisi keilmuan disebut sebagai tujuan syariat. Artinya, setiap ketentuan moral dalam Islam memiliki orientasi pada kemaslahatan manusia dan penjagaan martabatnya. Ketiga, anggapan bahwa moral berbasis wahyu menghapus empati juga tidak tepat. Nabi Muhammad SAW justru diutus untuk menyempurnakan akhlak. Beliau mencontohkan kasih sayang, keadilan, dan kelembutan bahkan kepada yang berbeda keyakinan. Dalam Islam, empati bukan alternatif dari wahyu, tetapi buah dari keimanan yang benar. Keempat, praktik-praktik seperti perbudakan atau ketidakadilan yang disebutkan seringkali dipahami secara terlepas dari konteks sejarah dan proses reformasi sosial yang dibawa Islam. Islam datang pada masyarakat yang sudah mengenal perbudakan secara luas, lalu mengarahkannya menuju pembebasan bertahap dan penghormatan terhadap kemanusiaan. Membaca teks tanpa memahami konteks dan metodologi penafsiran tentu berisiko melahirkan kesimpulan yang keliru. Secara filosofis, jika moral hanya diserahkan kepada empati manusia semata, maka standar benar dan salah menjadi relatif dan berubah-ubah sesuai perasaan dan budaya. Islam menawarkan keseimbangan antara wahyu dan akal, antara norma ilahi dan kesadaran etis manusia. Wahyu menjadi kompas, akal menjadi alat navigasi. Keduanya saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Karena itu menilai bahwa ajaran Islam menghapus tanggung jawab pribadi atau menormalkan perilaku merusak adalah generalisasi yang tidak adil dan tidak sesuai dengan kerangka etika Islam yang komprehensif. Harapan kita, semoga setiap diskusi tentang agama dilakukan dengan literasi yang utuh, dengan kejujuran intelektual, dan dengan sikap saling menghormati. Semoga Allah membimbing kita kepada pemahaman yang jernih, hati yang bijak, dan lisan yang menjaga adab dalam menyampaikan kebenaran. Ada pula ajaran bahwa beberapa tindakan pantas dihukum mati karena dianggap menyinggung Tuhan. Sepanjang sejarah, banyak agama menuntut hukuman mati untuk perilaku yang tidak berbahaya. Orang dibunuh karena penistaan, karena berasal dari suku yang salah, karena mencintai orang yang salah, karena memilih keyakinan berbeda, atau karena menjalankan ritual yang berbeda. Ketika sebuah masyarakat percaya bahwa melanggar aturan ilahi layak dihukum mati, nyawa manusia menjadi murah dan kekejaman menjadi dapat diterima. Hingga hari ini, beberapa negara masih menerapkan gagasan ini dan orang-orang tak bersalah kehilangan nyawa karena ajaran kuno dinilai lebih tinggi daripada hak asasi manusia. Pendapat di atas, apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam secara umum, adalah tidak tepat dan terlalu menyederhanakan persoalan yang sangat kompleks. Pertama-tama perlu dipahami bahwa Islam berdiri di atas prinsip penjagaan kehidupan. Di dalam Al-Quran ditegaskan bahwa barang siapa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar, seakan-akan ia telah membunuh seluruh manusia.
Dan barang siapa memelihara satu jiwa, seakan-akan ia telah memelihara seluruh manusia. Prinsip ini bukan retorika moral, melainkan fondasi etika hukum dalam Islam. Kedua, dalam tradisi hukum Islam, hukuman mati bukanlah instrumen untuk membungkam perbedaan keyakinan, membalas penistaan secara emosional, atau menghukum identitas suku dan latar belakang. Islam secara tegas menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Perbedaan iman diakui sebagai bagian dari kehendak ilahi dalam penciptaan manusia yang beragam. Sejarah peradaban Islam juga menunjukkan keberadaan komunitas agama lain yang hidup berdampingan di bawah perlindungan hukum. Ketiga, ketika dalam literatur fikih klasik terdapat pembahasan mengenai hukuman berat, termasuk hukuman mati, itu selalu berada dalam kerangka peradilan yang sangat ketat, syarat pembuktian yang hampir mustahil disalahgunakan, serta konteks sosial politik tertentu. Ia bukanlah legitimasi untuk kekejaman, apalagi untuk membunuh orang hanya karena berbeda pandangan. Bahkan dalam praktiknya, para ulama seringkali lebih mengedepankan pencegahan hukuman melalui keraguan daripada menjatuhkan hukuman yang tidak pasti. Secara filosofis, Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan. Kehormatan jiwa manusia mendahului banyak pertimbangan lain. Hukum dalam Islam bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. 5 tujuan ini menunjukkan bahwa perlindungan, bukan penghancuran, adalah orientasi utamanya. Jika ada praktik di sebagian tempat yang menggunakan nama agama untuk membenarkan kekerasan tanpa keadilan, maka itu lebih tepat dipahami sebagai penyimpangan dari prinsip Islam, bukan representasi ajaran Islam itu sendiri. Menyamakan tindakan sebagian orang dengan keseluruhan ajaran adalah kekeliruan metodologis dan historis. Karena itu, kita perlu bersikap adil dalam menilai. Kritik terhadap kekerasan adalah benar dan harus didukung. Namun menggeneralisasi seolah-olah Islam menempatkan ajaran kuno di atas nilai kemanusiaan adalah tuduhan yang tidak berdasar. Dalam Islam, hak hidup adalah amanah dari Tuhan yang tidak boleh dirampas tanpa alasan yang sah dan proses yang sangat ketat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita kepada pemahaman yang jernih, menjauhkan kita dari sikap berlebihan dan dari prasangka yang tidak adil. Ajaran merusak lainnya adalah obsesi terhadap kemurnian. Banyak agama memiliki aturan rumit tentang apa yang dianggap murni dan tidak murni. Aturan-aturan ini seringkali tidak memiliki dasar ilmiah, tetapi menjadi alat kontrol sosial yang sangat kuat. Orang dihakimi, dikucilkan, dan dipermalukan karena dianggap tidak murni. Dalam beberapa budaya, orang dari kasta tertentu diperlakukan lebih rendah karena ajaran agama menyatakan mereka terlahir tidak murni. Ini memecah masyarakat dan menciptakan trauma seumur hidup. Ajaran tentang kemurnian juga digunakan untuk mempermalukan perempuan atas proses biologis alami dan membenarkan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran tentang kemurnian dalam agama semata-mata merupakan obsesi tanpa dasar ilmiah dan hanya menjadi alat kontrol sosial, sesungguhnya tidak tepat apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam. Pertama-tama, perlu dibedakan antara konsep kemurnian sebagai simbol sosial yang menindas dengan konsep kesucian dalam Islam yang bersifat spiritual, etis, dan higienis. Dalam Islam, kesucian bukanlah alat untuk merendahkan martabat manusia, melainkan jalan untuk membentuk kesadaran diri di hadapan Tuhan dan membangun disiplin moral. Dalam ajaran Islam, manusia tidak pernah dinilai berdasarkan kasta, keturunan, warna kulit, atau status sosial. Al-Quran dengan tegas menolak hierarki kemanusiaan yang berbasis kelahiran. Kemuliaan manusia diukur dari ketakwaan, yaitu kualitas moral dan kesadaran spiritualnya, bukan dari apa yang melekat sejak lahir. Dengan demikian, tidak ada konsep bahwa seseorang terlahir tidak murni dalam arti sosial atau ontologis. Semua manusia lahir dalam keadaan suci dan memiliki potensi yang sama untuk mencapai kemuliaan. Konsep taharah atau kesucian dalam Islam berkaitan erat dengan kebersihan fisik dan kesiapan spiritual. Wudu, mandi, dan menjaga kebersihan tubuh memiliki dimensi kesehatan yang dapat dijelaskan secara rasional. Lebih dari itu, ia melatih kedisiplinan, keteraturan, dan kesadaran batin. Ia bukan alat kontrol sosial untuk mempermalukan, melainkan sarana pendidikan diri. Adapun terkait perempuan dan proses biologis alami, Islam tidak pernah memandangnya sebagai aib atau dosa. Keadaan seperti haid adalah ketetapan biologis yang diakui sebagai bagian dari kodrat penciptaan. Tidak ada penghinaan terhadap martabat perempuan.
Justru dalam sejarahnya, Islam datang untuk menghapus praktik-praktik jahiliyah yang merendahkan perempuan dan mengucilkannya secara tidak manusiawi. Jika dalam praktik sosial terdapat diskriminasi, maka itu adalah penyimpangan budaya atau pemahaman yang keliru, bukan esensi ajaran Islam itu sendiri. Setiap ajaran dapat disalahgunakan oleh manusia, tetapi penyalahgunaan tidak identik dengan kebenaran ajaran. Secara filosofis, konsep kesucian dalam Islam adalah simbol penyucian jiwa dari kesombongan, kebencian, dan kezaliman. Ia mengarah pada pembebasan batin, bukan penindasan sosial. Secara religius, ia menuntun manusia agar menyadari bahwa kebersihan lahir dan batin adalah bagian dari tanggung jawab moral kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Karena itu, menyamaratakan seluruh ajaran tentang kemurnian sebagai alat penindasan adalah generalisasi yang tidak adil, khususnya jika diarahkan kepada Islam. Semoga kita semua diberi kejernihan berpikir, keluasan hati dalam memahami ajaran agama, serta kemampuan membedakan antara nilai ilahi dan penyimpangan manusia. Semoga Tuhan membimbing kita menuju pemahaman yang adil, damai, dan penuh hikmah. Ajaran berbahaya lainnya adalah gagasan bahwa anak-anak harus diindoktrinasi sejak usia sangat dini. Banyak agama percaya bahwa penting untuk menanamkan keyakinan sebelum anak cukup dewasa untuk berpikir kritis. Ini menghilangkan kesempatan anak untuk mengembangkan pemikiran mandiri. Ketika pikiran anak dibentuk oleh rasa takut dan rasa bersalah sejak dini, anak itu tumbuh menjadi orang dewasa yang takut mempertanyakan apapun. Banyak orang dewasa masih memegang keyakinan yang mereka pelajari pada usia 5 tahun, bukan karena keyakinan itu benar, tetapi karena pikiran mereka dibentuk sebelum mampu mengevaluasi gagasan secara rasional. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama mengindoktrinasi anak sejak usia dini hingga menghilangkan kemampuan berpikir kritis apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam, sesungguhnya adalah generalisasi yang tidak tepat dan tidak proporsional. Pertama-tama, dalam perspektif ilmiah dan psikologis, masa kanak-kanak memang merupakan fase pembentukan karakter. Namun pembentukan karakter tidak identik dengan indoktrinasi yang menutup akal. Dalam Islam, pendidikan sejak dini justru dimaksudkan sebagai proses penanaman nilai dasar seperti kejujuran, kasih sayang, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap sesama. Nilai-nilai ini bersifat universal dan menjadi fondasi kematangan moral. Tidak ada penelitian pendidikan yang menyatakan bahwa pengenalan nilai etis sejak kecil otomatis mematikan daya kritis. Justru tanpa fondasi nilai, kebebasan berpikir dapat kehilangan arah. Kedua, secara filosofis, Islam tidak dibangun di atas penafian akal. Sejarah intelektual Islam menunjukkan tradisi dialog, perdebatan, dan pencarian kebenaran yang sangat kuat. Tokoh seperti Al-Ghazali dan Ibn Rushd justru memperlihatkan bahwa iman dan rasio dapat berjalan berdampingan. Jika Islam anti berpikir kritis, maka tradisi filsafat, ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika dalam peradaban Islam tidak mungkin berkembang sedemikian luas. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, akal dipandang sebagai anugerah ilahi yang harus digunakan, bukan dibungkam. Ketiga, secara teologis, Islam menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama. Keyakinan tidak sah bila lahir dari tekanan psikologis. Pendidikan iman dalam Islam idealnya dilakukan dengan pendekatan hikmah, keteladanan, dan dialog sesuai tingkat perkembangan anak. Rasa takut yang berlebihan dan penanaman rasa bersalah yang tidak proporsional bukanlah metode pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad, melainkan kekeliruan dalam praktik sebagian individu. Kesalahan praktik tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai ajaran secara keseluruhan. Keempat, anggapan bahwa orang dewasa memegang keyakinan masa kecil semata karena tidak mampu berpikir rasional juga menyederhanakan realitas manusia. Banyak orang beriman setelah melalui proses refleksi panjang, pergulatan intelektual, bahkan krisis eksistensial. Iman yang matang dalam Islam bukan sekadar warisan, melainkan pilihan sadar yang diperkuat oleh pemahaman. Karena itu, mengidentikan pendidikan agama Islam dengan indoktrinasi yang mematikan kebebasan berpikir adalah penyimpulan yang tergesa-gesa. Yang perlu dikritik adalah metode pendidikan yang tidak bijak, bukan ajaran yang pada hakikatnya memuliakan akal dan hati sekaligus. Semoga kita semua dianugerahi kejernihan berpikir, kelapangan hati, dan kebijaksanaan dalam menilai sesuatu secara adil. Ajaran berbahaya lainnya adalah anggapan bahwa otonomi tubuh tidak penting.
Ajaran agama sering mengatur bagaimana seseorang harus berpakaian, apa yang boleh dimakan, siapa yang boleh dinikahi, dan bahkan bagaimana seseorang harus mengalami tubuhnya sendiri. Dalam beberapa agama, orang didorong untuk menyakiti tubuh mereka melalui ritual, puasa ekstrim, atau hukuman fisik. Yang lain dipaksa mengikuti aturan berpakaian ketat. Ada pula yang diajarkan bahwa tubuh mereka berdosa dan harus dikendalikan. Ajaran ini menciptakan rasa malu dan rasa bersalah terhadap pengalaman manusia yang alami. Pendapat yang menyatakan bahwa ajaran agama mengabaikan otonomi tubuh, bahkan mendorong rasa malu dan kebencian terhadap tubuh, adalah pandangan yang tidak tepat apabila diarahkan kepada ajaran agama Islam. Pertama-tama, dalam perspektif Islam, tubuh manusia bukanlah sesuatu yang hina, melainkan amanah yang mulia dari Allah. Tubuh bukan musuh jiwa, bukan pula sumber dosa secara otomatis. Ia adalah karunia yang harus dijaga, dirawat, dan dimanfaatkan untuk kebaikan. Dalam kajian teologi Islam, manusia dipahami sebagai kesatuan jasmani dan rohani yang harmonis. Tidak ada dikotomi bahwa tubuh itu kotor, sedangkan ruh itu suci. Keduanya diciptakan dalam keseimbangan. Kedua, mengenai aturan berpakaian, makanan, dan pernikahan, Islam memang memberikan panduan. Namun panduan itu tidak dimaksudkan untuk meniadakan otonomi, melainkan untuk membimbing kebebasan agar tidak merusak diri sendiri dan orang lain. Dalam filsafat moral Islam, kebebasan bukan berarti tanpa batas, melainkan kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap masyarakat, bahkan yang sekuler sekalipun, memiliki aturan tentang pakaian di ruang publik, batas usia pernikahan, dan standar keamanan pangan. Maka ketika Islam mengatur, ia melakukannya dalam kerangka kemaslahatan dan perlindungan martabat manusia. Ketiga, tentang puasa. Puasa dalam Islam bukanlah ritual menyakiti tubuh. Ia memiliki batas yang jelas. Orang sakit, musafir, ibu hamil, dan mereka yang tidak mampu justru diberi keringanan. Secara ilmiah, puasa yang dijalankan dengan benar terbukti memiliki manfaat kesehatan. Secara spiritual, puasa melatih pengendalian diri, bukan kebencian terhadap tubuh. Islam bahkan melarang tindakan menyakiti diri sendiri. Tubuh harus dijaga dari bahaya. Keempat, anggapan bahwa tubuh dianggap berdosa dalam Islam juga tidak tepat. Dalam ajaran Islam, yang dinilai adalah pilihan moral manusia, bukan keberadaan tubuh itu sendiri. Rasa malu dalam Islam bukanlah rasa bersalah terhadap kodrat biologis, melainkan kesadaran etis untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain. Ia adalah mekanisme moral, bukan alat penindasan. Dengan demikian, jika ada praktik budaya yang berlebihan atau tafsir yang keliru, itu tidak serta-merta merepresentasikan ajaran Islam itu sendiri. Islam pada hakikatnya memuliakan manusia, menjaga keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara hak individu dan kebaikan bersama. Kita telah menempuh perjalanan pemikiran yang tidak ringan. 5 topik telah kita kaji bersama. 5 sudut pandang telah kita bedah dengan kesungguhan. Dan semuanya kita letakkan dalam satu bingkai besar. Akal sehat yang jernih, akal yang tidak dikuasai emosi, tidak dikendalikan prasangka, dan tidak ditawan oleh kepentingan. Kita belajar bahwa akal sehat bukan sekadar kemampuan berpikir. Ia adalah amanah. Ia adalah anugerah ilahi yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Akal sehat menuntun kita untuk tidak tergesa-gesa menilai, tidak mudah menuduh, dan tidak ringan menyimpulkan. Pada topik pertama, kita menyadari bahwa tidak semua tuduhan lahir dari pemahaman yang utuh. Pada topik kedua, kita melihat bagaimana logika bisa disalahgunakan jika dilepaskan dari moralitas. Pada topik ketiga, kita memahami bahwa ilmu dan iman bukan musuh, melainkan saudara yang saling menguatkan. Pada topik keempat, kita menyadari bahwa kebenaran tidak selalu ditentukan oleh suara yang paling keras. Dan pada topik kelima, kita belajar bahwa kebijaksanaan lahir dari kerendahan hati untuk terus belajar. Saudara-saudara sekalian, akal sehat yang sejati tidak akan menolak kebenaran hanya karena tidak sesuai dengan keinginan pribadi. Ia juga tidak akan menerima sesuatu hanya karena ramai diikuti banyak orang. Akal sehat bekerja dengan jujur. Ia bertanya, ia menimbang, ia mencari bukti, dan ia tunduk ketika kebenaran telah nyata. Dalam ajaran Islam, akal bukan untuk menyaingi wahyu, melainkan untuk memahami wahyu. Akal tidak untuk membangkang kepada Tuhan, tetapi untuk mengenali kebesarannya. Maka ketika akal dan wahyu berjalan beriringan, lahirlah peradaban yang berilmu, beretika, dan beradab. Kajian ini bukan untuk memenangkan perdebatan, bukan pula untuk menjatuhkan pihak tertentu.
Kajian ini adalah ajakan untuk berpikir lebih dalam, bersikap lebih adil, dan bersuara lebih bijak. Sebab dunia hari ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sering kekurangan orang yang jernih. Semoga setelah 5 topik ini kita tidak hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam menyikapi informasi, lebih santun dalam berdialog, dan lebih kuat dalam memegang prinsip kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga akal kita agar tetap sehat, menjaga hati kita agar tetap lembut, dan menjaga lisan kita agar tetap santun. Semoga ilmu yang kita kaji menjadi cahaya yang menuntun langkah kita, bukan sekadar wacana yang berhenti di ruang diskusi. Akhirnya, mari kita tutup dengan doa dan harapan. Semoga Allah meneguhkan kita dalam kebenaran, menjauhkan kita dari kesombongan intelektual, dan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang jujur dalam berpikir dan tulus dalam beriman. Amin. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.